Pembangunan Palembang tidak boleh berhenti. Pengentasan kemiskinan merupakan prioritas utama dan permasalahan pemecahan masalah kemiskinan secara terencana dan menyeluruh dirangkum dalam gerakan masyarakat mandiri. Penataan pemukiman kumuh, khususnya di sepanjang Sungai Musi yang ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sangat menjadi sorotan perhatian utama. Kehidupan masyarakat di pinggiran Sungai Musi yang mempunyai mata pencaharian sebagai buruh harian lepas, buruh bangunan, dan pengayuh becak, ingin mengharapkan dan mendambakan masa depan yang lebih baik, hidup nyaman dan sejahtera. Kemiskinan adalah permasalahan kompleks, berkepanjangan. Ini ditandai dengan rendahnya mutu kehidupan masyarakat yang ditunjukkan dengan tingginya angka kemiskinan. Tidak mengherankan jika masalah kemiskinan ini menjadi salah satu permasalahan yang harus segera diatasi. Pemecahan secara terencana dan menyeluruh, kebersamaan untuk mewujudkan hidup sejahtera menjadi dambaan masyarakat berpenghasilan rendah. Di sepanjang pinggiran tepian Sungai Musi, kehidupan masyarakat yang tinggal di rumah rakit ataupun di perkampungan sangatlah akrab dengan kehidupan alur Sungai Musi, yaitu air pasang atau air surut. Ini terlihat dari rumah-rumah tempat tinggal mereka berbentuk rumah panggung, sehingga masyarakat dapat menyesuaikan dengan suasana rona pasang surut Sungai Musi. Kawasan perkampungan kumuh masih sedikit terlihat di daerah seberang ulu ini. Masyarakat dengan berpenghasilan rendah mencari nafkah dengan keterampilan sederhana yang dimilikinya, namun tekad yang tidak mengenal menyerah untuk menghidupi keluarga menjadi sejahtera. Kami dengan adanya persaudaraan ini, Bu, terus terang awalnya kita melihat banyak sekali sampah-sampah yang ada di masyarakat. Jadi ini berdasarkan inisiatif keinginan kami sendiri sebagai warga di sini, kampung yang kumuh, bagaimana untuk meningkatkan supaya kampung ini lebih hidup, lebih bersih, dan lebih nyaman dan lebih baik, Bu. Jadi kami inisiatif untuk memanfaatkan sampah-sampah yang ada itu, nantinya akan kami buat untuk pupuk. Jadi di sini kami sedang mengadakan pengomposan sampah. Itu dari masyarakat dan untuk masyarakat nantinya, Bu. Berbagai kegiatan telah dilakukan oleh warga masyarakat berpenghasilan rendah ini, seperti pembuatan pengomposan pupuk dari sampah yang mengotori lingkungan menjadi pupuk yang sangat bermanfaat bagi kebun apotek hidup atau taman gizi keluarga yang dikelola oleh ibu-ibu di seberang ulu ini. Usaha-usaha industri kecil rumah tangga yang dapat menambah pendapatan keluarga, seperti usaha kerupuk kemplang, souvenir-souvenir cantik, kerajinan home industri dari rotan dan bambu, serta kegiatan ibu atau kaum wanita merintis usaha tenun songket Palembang dan melestarikan motif-motif Palembang Lamo, menghasilkan desain songket Palembang yang indah dan mempesona, sehingga daya tarik usaha home industri ini turut meningkatkan taraf hidup kesejahteraan keluarga. Usaha industri kecil di daerah kawasan 3 dan 4 ulu ini ikut ambil bagian menjadi hasil keterampilan ibu-ibu dan dapat menambah penghasilan keluarga.
Untuk mencerdaskan kehidupan anak-anak, Taman Bacaan Anak-anak ikut mencerdaskan pendidikan anak usia dini, mewujudkan anak-anak yang cerdas dan terampil serta berakhlak mulia. Kawasan 3 dan 4 Ulu Palembang, lokasi perkampungan yang berada di Kecamatan Seberang Ulu 1, merupakan hunian atau tempat tinggal khusus masyarakat berpenghasilan rendah. Kawasan rumah-rumah yang berdiri dan tertata rapi tidak lagi terkesan kumuh, merupakan salah satu perhatian ataupun primadona dari pemerintah kota Palembang. Perumahan masyarakat berpenghasilan rendah yang dikenal dengan perumahan MBR yang dibangun di kawasan 3-4 Ulu ini berada di dua lorong, yaitu Lorong Jaya Laksana dan Lorong Prajurit Nangju Palembang. Lingkungan sekitar perumahan dengan sanitasi dan drainase yang cukup baik menjadikan suasana nyaman bagi penghuni warga perumahan MBR ini. Kini, masyarakat berpenghasilan rendah seperti buruh pasar, penarik becak, pedagang gorengan kue tradisional merasa sangat senang dan bersyukur mendapat bantuan memiliki rumah sendiri dengan cicilan pembayaran yang sangat terjangkau. Alhamdulillah ada program pos daya di Kota Palembang membuat masyarakat berpenghasilan rendah menjadi sejahtera. Ya alhamdulillah, yang ada ke program MBR ini kan agak lemak juga, dari terkesan kumuh sekarang fasilitasnya agak bagus, nyaman, pokoknya rapi lah. Yang dulunya kumuh sekarang rapi, jadi kan terus angsuran mayarnya itu tidak terlalu per bulan, tidak, sehari-hari per hari, setiap hari bisa. Dengan MBR kami senang hati. Launching ada pos daya di Kota Palembang di lokasi Kampung 3 dan 4 Ulu di Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang. Profesor Dr. Haryono Suyono bertatap muka dan menjalin silaturahmi dengan seluruh masyarakat dengan penuh keakraban, sambung rasa, saling bertukar pikiran, merupakan jalinan yang tetap diprimadonakan. Ada pos daya di Kota Palembang. Inilah tari Tepak Srujaya, persembahan Sanggar Tari Ano Komari, pemerintah Kota Palembang.
suci, ikhlas penuh hati. Ratu Sinuhun, Ratu Nananggung, permaisuri Gedei Kenayan, menciptakan undang-undang negeri simbur jaya. Dipatuhi dan ditaati seluruh anak negeri, negeri damai dan sejahtera, aman sentosa. Palembang, kota kenangan di masa yang silam. Sungaimu indah permai, jangan dilupakan. Selamat datang Paduka Tuhan, kami mendoakan. Semoga selamat sejahtera sampai negeri tujuan. Salam jumpa Bapak Ibu hadirin serta seluruh tamu undangan yang berbahagia serta seluruh pemirsa televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kembali kami hadir menjumpai Anda kali ini dalam Dialog Gemari Gerakan Masyarakat Mandiri bersama pemerintah Kota Palembang. Tepuk tangan untuk saudara kita yang tunarungu. Bukan main Mbak Wima. Ya. Pada hari ini kita berbahagia berada di Kota Palembang. Benar sekali. Karena ternyata Wali Kota Palembang Pak Edi yang kita cintai pada hari-hari ini mendeklarasikan bahwa Kota Palembang tidak mau kalah dengan daerah lain. Di Kota Palembang ada Posdaya. Kita beri tepuk tangan yang meriah, bukan main. Dan juga pemirsa, kali ini saya Wima Yasir Rustam tidak akan sendiri memandu Anda karena saya mendapat kesempatan yang begitu istimewa. Saya telah bersama Profesor Haryono Suyono, beliau selaku Ketua Yayasan Mandiri Dana Sejahtera Mandiri, dan juga beliau merupakan penggagas dari Posyandu serta Posdaya yang kita kenal selama ini. Baik, selamat datang di Kota Palembang, Terima Bapak. kasih dan alhamdulillah pada hari ini saya ikut dikukuhkan oleh Pak Wali Kota dari Palembang. Baju saya sudah bajunya Posdaya Kota Palembang.
Saya sekarang menjadi karyawan atau katakanlah sukarelawan untuk Kota Palembang. Sebuah kehormatan bagi kami ya Bapak ya. Betul, betul. Baik Prof, sebelum kita melanjutkan dan juga memulai dialog kita kali ini dalam tema Ada Posdaya di Kota Palembang, kita akan mengawali seluruh perjumpaan kita dengan mendengarkan serta mengikuti bersama. Inilah Mars Gemari yang akan dibawakan oleh paduan suara dari SMA Negeri Plus 17 Palembang. Kita beri tepuk tangan yang meriah. Luar biasa Mars Gemari. Ya, Pak Wali Kota, pada hari ini kami ingin menyampaikan selamat pada Pak Wali Kota ya. Selama ini Pak Wali Kota telah sangat berhasil dengan berbagai pembangunan di Kota Palembang. Dan barangkali ini merupakan satu momentum yang sangat bagus. Sekarang pada bulan September yang sangat bahagia ini, Pak Wali Kota secara serentak membentuk posdaya di seluruh Kota Palembang. Dapat Bapak ceritakan apa alasan kenapa tiba-tiba rakyat dikerahkan untuk ikut membangun di Kota Palembang ini? Menurut kami inilah suatu hal yang sangat penting untuk percepatan bagaimana kita mengentaskan kemiskinan ke depan. Kami sudah melakukan berbagai program, Pak. Program pengentasan kemiskinan, tapi melalui kegiatan-kegiatan infrastruktur, perbaikan ekonomi Palembang sekarang luar biasa. Dinamikanya luar biasa sekali, tetapi ternyata masih ada juga yang miskin. Itu masih banyak gitu. Nah, sekolah-sekolah Bapak sudah gratiskan, kesehatan sudah dibayari oleh pemerintah. Iya. Tetapi ternyata memang masih ada. Iya. Nah, disinilah mungkin memang mereka ini memang harus kita bina langsung, Pak. Bina langsung, kita masuk ke dalam keluarga itu, gitu. Supaya bagaimana mereka berdaya, baik itu SDM-nya sendiri maupun berdaya dalam bidang ekonomi mereka. Itu yang kita Jadi inginkan. dengan sendirinya Bapak juga mengikutsertakan berbagai perguruan tinggi yang ada di Kota Palembang. Iya, alhamdulillah. Perguruan tinggi di Palembang ini ada 71-an, Pak. Lebih kurang ya, 71. Dan kami sebetulnya sangat didukung pemerintah kota ini oleh perguruan tinggi. Nah, hanya kita ini belum tahu konsep apa yang pas gitu ya. Untuk kita melakukan percepatan pengentasan kemiskinan atau target MDGs gitu kan. Nah, inilah mungkin dari sisi ini, dengan adanya launching hari ini didukung oleh Bapak tentunya, nah ini akan lebih cepat. Apa kira-kira dalam 3 bulan ini, September, Oktober, November, Desember, itu seluruh kelurahan, seluruh kecamatan bisa tuntas, Pak? Iya, kita harapkan seperti itu. Karena dengan dikukuhkannya tadi, kita lihat sama-sama tadi, mereka akan kita gerakkan mereka dan mereka juga akan bergerak sendiri. Nah, camat kan sudah ada pelatihan-pelatihan gitu. Ada diklat singkat yang dilakukan oleh Yayasan Mandiri di Jakarta. Nah, mudah-mudahan dari camat itu ditularkan pada yang lain, masuk ke lurah-lurah, bahkan nanti ke tingkat-tingkat RW RT.
Bukan Nah, main, itu Bapak yang- optimis Pak ya. Saya optimis Pak. Ya. Boleh saya berbincang dengan Pak Camat yang ada di sana Pak? Ya silakan Pak. Ya Pak Wirma, Baik, mari silakan. kita tepuk tangan untuk Pak Wali Kota. Silahkan Prof, Terima kita lewat kasih, sebelah ya. sini saja. Baik, kita akan bergeser ke Pak Camat. Ada 16 kecamatan yang hadir pada kesempatan kita kali ini. coba kita lihat camat yang paling ganteng. Ya. Pak Leman, Bapak pada hari ini telah dikukuhkan oleh Pak Edi, Wali Kota Kota Palembang, untuk mulai dengan gerakan pemberdayaan keluarga melalui Posdaya. Bagaimana perasaan Bapak? Jadi hari ini kami dikukuhkan, kami sangat senang dengan atas pengukuhan ini dan kami siap melaksanakan tugas-tugas dari program Posdaya. Caranya? Caranya hari ini dibentuk di tingkat Kota Palembang, kami juga akan membentuk di tingkat kecamatan, sudah kami bentuk, kelurahan akan membentuk di tingkat RW-RW yang ada di wilayah kelurahan di dalam suatu kecamatan. Jadi Bapak siap dari RW ke RW, ada berapa RW di kecamatan Bapak? Di kecamatan saya ada jumlah RT-nya 221, RW-nya ada 42. Jadi dalam 3 bulan itu adalah 120 hari, 90 hari sampai 100 hari. Siap. Jadi kira-kira tiap hari Bapak keliling untuk Posdaya. Siap, nanti mungkin kita ada polanya, mungkin kita akan kumpulkan kalau jangkauan-jangkauan yang agak sulit, kita akan kumpulkan di dalam pertemuan-pertemuan kemasyarakatan. Jadi beberapa RT, beberapa RW, nanti akan kita sampaikan materi-materi sesuai yang sudah kita ikuti TOT di tempat Bapak Jadi pada saat di Bapak Jakarta. jadi camat Posdaya sekarang. Siap, Pak. Siap ya, kita beri tepuk tangan untuk Pak Leman. Ini masih ada camat lain lagi sama gantengnya. Sama gantengnya ya Pak. Bapak camat dari mana Pak? Kecamatan Kemuning, Kota Palembang. Kemuning, Kota Palembang. Siap, Pak. Bagaimana perasaan Bapak setelah pengukuhan? Sangat senang sekali dengan harapan apa yang diharapkan terutama oleh Bapak Wali Kota Palembang untuk meningkatkan, memberdayakan masyarakat Kota Palembang akan tercapai. Jadi kalau Posdaya sudah dikukuhkan, di Posdaya tadi Pak Wali Kota khawatir sudah ada sekolah gratis, sudah ada pengobatan dibayari oleh pemerintah daerah. Tapi kok ada yang belum sekolah, kok ada yang masih miskin. Bagaimana Bapak mau mencari mereka? Ya, betul. Kita berangkat terutama dari melakukan pendataan. Ya, jadi kita akan berkoordinasi di lapangan dengan setiap sektor, terutama mungkin dalam hal ini melalui dari BKKBN. Pendataan keluarga. Nah, dari situ kita dapat tahu sejauh mana masyarakat Kota Palembang terutama yang belum bersekolah tadi. Saya kira demikian. Bapak tidak takut nanti dimarahi wali kota kok ternyata setelah didata di kelurahan-kelurahan, di RT RW ada yang belum sekolah. Siap, tidak Pak. Enggak takut? Tidak Pak, karena segala sesuatunya itu untuk kebaikan kita semua, terutama untuk meningkatkan harkat martabat si anak didik ini. Saya kira demikian. Jadi Pak. kalau ada yang belum sekolah, Bapak nggak sembunyikan supaya nggak ketahuan wali kota. Oh, tidak demikian Pak. Tentunya diharapkan si anak ini dapat lebih baik lagi, dapat bersekolah dan diharapkan diarahkan yang lebih baik lagi untuk. Kalau ada anak yang sakit, Bapak nggak sembunyikan supaya jangan ketahuan wali kota biar sakit meninggal dunia. Tidak juga demikian apa-apa, Pak. gitu. Tidak. Yang kita inginkan baik pendidikan maupun kesehatan si anak tentunya akan kita laporkan, kita sampaikan demi untuk kebaikan, misalnya pendidikannya lebih baik, kesehatan, derajat kesehatan juga akan lebih baik lagi, saya kira demikian. Bukan main, Ya, tepuk tangan terima kasih. untuk Kita beri tepuk tangan. Pak Wima, Iya, rupa-rupanya camat ini bukan bersifat ABS. Ya. Asal Bapak senang. Asal Bapak senang, kalau ada yang miskin disembunyikan. Pak Wali Kota, Iya. mohon komentar, ini dua camat ini bisa saja Pak. Ada orang sakit yang karena tidak mampu atau takut pergi ke rumah sakit, padahal sudah dibayari oleh Pemda. Bagaimana komentar Bapak? Memang kita malah mencari Pak. Minta carikan camat-camat lurah ini mana anak yang tidak sekolah. Ya. Siapa yang tidak sekolah harus kita sekolahkan gitu. Tidak sekolah karena apa gitu? Apa karena tidak mampu secara ekonomi atau hal lainnya gitu. Nah ini ada saja kami dapatkan gitu. Tapi Jadi alhamdulillah. Bapak tidak khawatir
bahwa nanti ujuk-ujuk ada anak-anak yang mestinya sekolah belum sekolah. Ya itu, jadi saya tidak mau gitu. Di Palembang ini terjadi bahwa anak usia sekolah tidak sekolah. Alhamdulillah sekarang Bapak, ya kita semua di sini kalau tanya di mana-mana di sini, silakan saja tanpa diatur-atur, anak Palembang sekolah semua, Pak. Ya, saya kira itu yang memang kita mintakan, camat-camatnya, lurah-lurahnya seperti itu. Kalau ada anak sekolah, malah lurahnya saya marahin, Pak. Waduh, Jadi harus sekolah. biasa. Sekolah SD hanya jalan kaki di sini. Jadi di lingkungan terdekat lah kalau untuk SD. Jadi tidak ada alasan untuk tidak sekolah. Cukup jalan kaki dan semuanya itu ada kemudahan-kemudahan termasuk tidak usah bayar. Terima kasih. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan tentunya untuk pemerintah Kota Palembang. Terima kasih Bapak. Iya. Pak Sofyan, dalam waktu singkat Bapak juga para rektor lainnya akan mengirim para mahasiswa untuk kuliah kerja nyata. Bisa saja para mahasiswa itu menemukan anak usia sekolah, tidak sekolah, orang sakit, takut berobat biarpun berobatnya gratis atau dibayari oleh pemerintah. Bagaimana Bapak memberi petunjuk kepada para mahasiswa kuliah kerja nyata? Kami terutama dari Universitas Taman Siswa Palembang sangat menyambut baik program Posdaya yang hari ini dicanangkan oleh Pak Wali Kota Palembang. Ini satu terobosan yang amat luar biasa, bukan basa-basi. Sebetulnya apa yang hari ini dikukuhkan hanya pengukuhan saja. Apa yang sudah dilakukan Pak Wali, masyarakat sudah bisa menilai. Hari ini hanya sifatnya pengukuhan, membuktikan bahwa apa yang sudah terjadi di tengah masyarakat sudah dilakukan. Taman Siswa siap bersama-sama seluruh jajaran Pemda Kota Palembang, SKPD, mahasiswa, para dosen, sudah kita bekali. Beberapa waktu lalu kita diundang oleh Prof ke Jakarta. Dan hari ini tadi jam 9 sudah dilaksanakan kembali TUT. Insya Allah para dosen, mahasiswa siap melaksanakan karena ini kerja. Kerja ini adalah sebuah ibadah dalam pandangan saya. Insya Allah dengan kita bekerja kita akan sehat, maka masyarakat akan sejahtera. Maka Palembang Bari akan terwujud bersih, aman, rapi, indah, insya Allah. Prof. Amin, mudah-mudahan. Bapak Pembantu Rektor dari Muhammadiyah. Ya, dari Muhammadiyah Palembang, Universitas Muhammadiyah Palembang, silakan Pak. Terima kasih. Dengan dilonceng dan pelantikan pengurus Posdaya Kota Palembang, kami dari Universitas Muhammadiyah Palembang menyambut baik. Kami sendiri sudah 2 tahun melaksanakan kegiatan Posdaya ini dan sudah bekerja sama dengan Pak Prof. Haryono ini 2 tahun yang lalu sudah ada MOU dan kita sudah melaksanakan KKN tematik Posdaya untuk keangkatan yang keempat. Jadi kita telah membentuk 180 Posdaya. 79 ada di Kota Palembang, 64 di Ugan Komering Ilir, 24 Posdaya di Banyuasin, 12 Posdaya itu di Ugan Ilir. Nah untuk Kota Palembang ini sendiri, pada angkatan keempat ini kita akan menerjunkan sebanyak 1.200 mahasiswa dan separuhnya akan kita terjunkan di Kota Palembang. Dan sisanya itu di Kabupaten Musirawas dan Ugan Ilir yang memang sudah pesan duluan. Terima kasih. Terima kasih. Menyeluruh jadi seperti itu ya. Prof, sepertinya begitu semangat sekali. Ini semuanya menyambut baik dan juga antusias terhadap ada Posdaya di Kota Palembang. Namun sebelumnya kita akan bersama-sama mendengarkan ungkapan hati ini Prof dari anak-anak ataupun juga adik-adik kita tercinta penyandang keterbatasan. Betul, kita beri tepuk tangan untuk tunarungu kita. Album biru penuh debu dan usai. Semua gambar diri kecil bersih berbeda.
dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Oh bunda ada dan tiada, dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Pikirku pun melayang, dahulu penuh kasih, teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Oh bunda ada dan tiada, dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Sekali. Biasa. Iya. Adik-adik ini kamu sekolah apa? Namanya siapa? Rizka. Siapa? Rizka. Risa. Rizka. Rizka. Kamu? Rizka. Namanya siapa sayang? Gianina. Yanina. Sudah pernah salaman sama Pak Wali Kota atau belum? Sudah pernah salaman sama Pak Wali Kota sayang? Kalau aku belum. Belum. Iya. Kamu? Belum juga. Padahal orang paling baik di seluruh Palembang itu. Nah, bagaimana kita mohon Pak Wali Kota untuk berdekatan dengan dua adik-adik kita yang luar biasa ini. Silahkan Pak. Kamu salaman sama Pak Wali Kota ya. Salaman. Iya, silahkan. Itu tangannya Pak Wali Kota ya. Seneng sama Pak Wali Kota ya. Ya. Kamu sekolahnya apa, Rizka? Sekolahnya apa? SLB. SLB. Kamu? SLB Pak. SLB. Kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9. Kamu? 10. 10. Bukan main. Kamu mau nggak pidato deket-deket Pak Wali Kota ini? Bapak Ibu yang ada di rumah, kalau ada anaknya cacat seperti saya, jangan disembunyikan, tapi disekolahkan. Mau nggak pidato? Karena Pak Wali Kota menyediakan sekolah tidak bayar ya. Sekolah coba. gratis. Coba kamu pidato. Halo bapak-bapak yang ada di rumah, ibu-ibu. Kalau ada anaknya yang cacat seperti kami, jangan ada disembunyikan, kalau tidak disekolahkan saja. Karena Pak Wali Kota saya. Karena Pak Wali Kota menyediakan sekolah gratis. Ya. Luar biasa. Bagus, bagus. Wali Kota akan bantu. Kamu sekarang pidato. Silakan sayang. Halo bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Kalau ada anak-anak yang seperti saya, tolong jangan disimpan. Bisa sekolah gratis seperti saya. Bagus, bagus. Luar biasa. Kita juga punya masa depan. Ya. Bisa juga punya Masa depan. Kita punya masa depan yang gemilang. Sama dengan anak-anak normal. Ayo. Kita punya masa depan yang gemilang. Kita punya masa depan yang gemilang sama seperti anak-anak. Iya, luar biasa. Terima kasih Pak Wali Kota. Baik, luar terima biasa. kasih. Terima kasih Main. sayang. Pak Jangan Wali, sampai sekaligus Pak Wali. berputus asa. Mumpung masih ada di sini. Iya. Bapak juga dalam gerakan ini mengikut sertakan para ibu-ibu, Pak. Iya, alhamdulillah. Ini banyak sekali ibu-ibu dari macam-macam ini. Lembaganya ada dari Posyandu, ada kader keluarga berencana, ada juga pengajian dan yang lain-lain. Dan yang saya bangga di Palembang ini justru ibu-ibu inilah yang paling aktif.
Luar biasa. Tepuk tangan terlebih dahulu ibu-ibu. Mereka ini sangat mudah gitu ya. Iya, terima kasih Pak, terima kasih. Ini sepertinya ada jiwa dari pos pemberdayaan keluarga ya Prof ya. Betul. Bagaimana kalau kita tanya ibu-ibu? Ibu ketua Posdaya, ketua Posyandu atau ketua Pos Kamling? Saya ketua Posdaya Keluarga. Posdaya Keluarga, coba ceritakan jadi Posdaya Keluarga bagaimana itu? Jadi kalau Posdaya Keluarga yaitu kita membina keluarga kita untuk menjadi Posdaya, yaitu untuk menciptakan dalam keluarga kita, menciptakan bagaimana menjadi keluarga yang panutan untuk masyarakat terdekat kita. Jadi kalau ada orang miskin, ibu tinggal pergi? Tidak. Jangan kita pergi, kita ajak, kita rangkul. Enggak jijik? Enggak. Orangnya miskin, paling-paling nanti minta duit dan sebagainya. Kalau ada kita beri, Pak. Kalau ada diberi, kalau enggak ada? Kalau ada kita sama-sama makan. Oh begitu, jadi ibu bagi. Ya, kita lihat sekarang. Kita lihat sekarang yang pakai pengurus bajunya seperti saya. Sama, Posdaya Kota Palembang ini. Silakan. Ibu jadi pengurus bagian apa? Di bagian pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan. Jadi pendidikan, kalau ada anak usia sekolah nggak sekolah, seperti tadi Pak Wali Kota janjikan suruh sekolah. Ya. Ibu nggak takut itu nyuruh anak nggak sekolah suruh sekolah? Kita sudah membina kelompok-kelompok PAUD yang ada di seluruh kelurahan di wilayah Kota Palembang. Jadi kita arahkan mereka anak-anak keluarga yang dari keluarga prasejahtera, keluarga sejahtera 1 itu harus masuk ke kelompok-kelompok PAUD yang ada di wilayahnya. Ibunya nungguin di PAUD? Ibunya kita ajak ikut kegiatan BKB. Oh, gitu. Jadi bukan nungguin nongkrong begitu nunggu? Enggak nunggu, tapi mereka diarahkan untuk mengikuti pertemuan BKB. Oh, lalu? Jadi ibunya juga diberikan. Kalau kakek neneknya bisa nggak nungguin PAUD? Bisa. Jadi keluarga-keluarga yang mempunyai balita pun kita arahkan ke kelompok BKB. Bagus, kita beri tepuk tangan yang meriah. Kan main. Ini ibu tidak pakai seragam tapi duduknya dekat pakaian seragam. Kok berani-beraninya coba ibu? Coba. Silakan ibu. Oh, ibu camat ya coba. Ibu camat. Oh, memper, berani dia coba. Jadi bagaimana rasanya jadi istri camat dalam pembangunan Posdaya? Alhamdulillah Pak, saya sebagai ketua tim penggerak PKK Kecamatan Alang-Alang Lebar, kita setiap bulannya mengadakan arisan PKK yang tentunya dalam arisan itu kita merekrut ibu-ibu dari anggota PKK kelurahan, dari baik itu dari RT ataupun dari RW. Jadi kita pun di situ mengadakan pelatihan. Misalnya dalam setiap bulannya kita mengadakan pelatihan ya berganti-ganti. Misalnya dalam pendidikan kita mendatangkan dari UPTD dari Dignascam Kecamatan. Karena ini dekat musim hujan, ibu siap nggak melatih para ibu-ibu di kampung-kampung itu bikin kebun bergizi? Insya Allah Pak. Siap ya? Siap, kalau dalam keadaan seperti ini mungkin kita... Kan ini dekat musim hujan ya? Siap kita Pak. Siap ya? Kita siap. Jadi bukan saja kebun obat, tapi kebun bergizi. Ada cabai, ada bayam, ada kangkung, ada ini. Siap? Siap Pak. Siap gitu siap. Ya? Supaya lebih awet jadi istri camat ya. Amin. Siapa tahu kalau Pak Wali Kota jadi gubernur, camatnya bisa jadi wali kota. Insya Allah. Amin. Terima kasih. Ya. Di sana ada juga ibu-ibu yang lain. Iya. Ada ibu-ibu yang lain, sepertinya ada juga dari Dinas Kesehatan Kota Palembang. Oh, ada Dinas Kesehatan. Iya. Mari kita tanya. Mana? Ibu Gema Asyani. Ibu Emma. Iya, Ibu Gema. Silakan. Iya, Ibu Emma. Dulu ada Posyandu, sekarang ada Posdaya. Ibu bingung apa enggak? Oh enggak. Itu kan sama. Jadi Posyandu untuk anak-anak, untuk ibu-ibu, kemudian untuk lansia. Posdaya secara keseluruhan. Jadi Posyandu bagian dari Posdaya. Oh, jadi tidak merasa jangan-jangan Posyandunya mau dibubarin oleh Pak Wali Kota? Tidak. Saya malah senang Pak. Jadi kan habis tambah rame nanti Posyandunya karena sudah ada Posdaya. Jadi seluruh kegiatan beragam akan ada di situ. Betul, betul. Ya. Kita beri tepuk tangan, Ibu Kepala Dinas ya. Saya doakan jadi Menteri Kesehatan tahun 2100. Amin. Mudah-mudahan ya. Kalau Ibu ini apa Ibu? Saya kebenaran
mengelola kawasan ini Pak. Mulai tahun 2004. Jadi dari kawasan kumuh menjadi kawasan seperti ini bersama Pak Wali Kota Palembang beserta SKPD yang lain. Jadi Ibu juga bisa nanti membantu membuat kolam-kolam ikan begitu? Iya Pak, jadi sanitasinya sudah kita bangunkan dan kita bina masyarakatnya. Bagus. Dan di sini juga ada septic tank komunal untuk kesehatan juga. Bukan main, kita beri tepuk tangan. Kita masih ada wakil dari Universitas Sriwijaya Palembang. Bagaimana Bu, Silakan, kiranya Ibu. para mahasiswa Universitas Sriwijaya tiap tahunnya kira-kira berapa ratus mahasiswa yang bisa diterjunkan untuk membantu Pak Wali Kota di Palembang? Jadi kami dari Universitas Sriwijaya sangat bangga akan program Posdaya ini. Jadi sebetulnya Universitas Sriwijaya sudah setiap tahun menerjunkan mahasiswanya untuk ke desa-desa Bapak dan juga ke kota dalam hal KKN. Dan kita selalu sebelum menerjunkan para mahasiswa ini kita memberikan pembekalan terutama untuk memberikan kontribusi kepada kekuatan masyarakat di desa-desa maupun perkotaan terutama dalam keluarganya. Jadi setiap tahun kita selalu dalam periode-periode itu paling tidak kita menerjunkan 1.500 sampai 2.000 Bapak untuk pergi ke desa-desa. Ya, di seluruh provinsi Sumatera Selatan baik kota maupun di desa-desanya. Untuk Palembang bisa diperbanyak tahun ini kira-kira? Mudah-mudahan. Nanti kita akan orientasikan ke situ karena di sini juga ada. Bagus. Kita beri tepuk tangan untuk Sriwijaya. Pak Wali Kota, rupa-rupanya waktu juga yang membatasi. Barangkali Bapak bisa memberi komentar penutup dan harapan untuk masyarakat Kota Palembang dan juga masyarakat kota-kota lain di seluruh Indonesia. Karena acara ini akan disiarkan secara nasional. Silakan Bapak. Terima kasih Prof. Jadi alhamdulillah kita ini nunggu hujan. Sudah berapa bulan tidak hujan. Alhamdulillah. Hari pada ini saat acara hujan, ini barokah. Berkah. Amin ya robbal alamin. Jadi mudah-mudahan asapnya hilang, udara kita kembali segar gitu kan. Karena kita memang mencintai lingkungan kota ini dibangun juga dengan pendekatan lingkungan yang bagus. Itu yang kita lakukan selama ini. Alhamdulillah hujan hari ini. Dan saya bangga Pak. Saya senang sekali hari ini dan tentu berterima kasih dengan Yayasan Mandiri dan perguruan tinggi yang ada di Palembang yang bisa bekerja sama dengan kami pemerintah kota dalam rangka juga bagaimana kita memberdayakan masyarakat dan keluarga warga kota yang kita cintai ini. Kita tidak mau lagi Pak ke depan melihat ada kemiskinan di kota ini. Jadi kalau kira-kira 6 bulan sejak sekarang, 3 sampai 6 bulan sejak sekarang kita adakan pelatihan-pelatihan ekonomi bersama dengan keluarga-keluarga miskin. Apakah Bapak juga berkenan? Iya, kami berkenan menemaninya, bahkan juga kontribusi biayanya Pak. APBD kami siap. Jadi tahun 2013 kita coba latih keluarga miskin untuk menjadi para ahli wirausaha, begitu Pak ya? Siap Pak ya? Siap Pak. Luar biasa. Bagaimana komentar Bapak terhadap antusiasme masyarakat, baik Bapak, Ibu maupun istri pejabat Pak? Ya, saya kira mereka datang ke sini juga semuanya ini secara sukarela, ikhlas dan siap untuk mendukung program ini. Karena program ini adalah program yang memang kita inginkan, yang kita tunggu-tunggu bagaimana semua ini kita gotong royong membangun negeri ini gitu. Nah, ini yang kita inginkan dan bagaimana kita gotong royong untuk mengentaskan kemiskinan di kota ini. Insya Allah kalau semua masyarakat bergerak, baik itu kaum kayanya, menengah maupun yang miskin bersama-sama bersinergi, nanti nggak ada lagi yang miskin. Insya Allah seperti itu ya. Amin. Jadi, terima kasih ini ibu-ibu, bapak-bapak. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak Wali Kota. Silakan Mbak Wima, barangkali kita terpaksa harus menutup acara ini karena waktu kita sudah sangat sempit dan alhamdulillah
pada saat acara ini dilangsungkan di Kota Palembang terjadi diguyur dengan hujan yang lebat untuk pertama kali. Penuh kebarokahan dan berkah sepertinya ya. Prof ya. Baik pemirsa Televisi Republik Indonesia dimanapun Anda berada serta Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Demikian tadi telah kita ikuti bersama Dialog Gemari Gerakan Masyarakat Mandiri dengan tema Ada Posdaya di Kota Palembang bersama pemerintah Kota Palembang. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk kita semua yang hadir pada hari ini. Dan tentunya mari kita bersama-sama menjadikan Posdaya, pos pemberdayaan keluarga untuk bisa menjadi wadah dalam memberdayakan keluarga agar bisa bersama-sama menekan angka kemiskinan menuju masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.